Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah baik-baik ya. Mohon maaf ya, hari ini Pak Razi belum bisa hadir di tengah-tengah kalian ya, karena ada keperluan. Jadi mohon maaf ya. Nah, tapi Pak Razi akan belajar, kita akan sama-sama belajar tentang bab 3, yaitu norma. Baik, kita akan masuk ke bab 3, yaitu norma. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dan perbedaan dari masing-masing. Pertama, norma. Norma itu apa? Norma adalah aturan yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Jadi tolak ukurnya adalah norma. Ya, aturan itu ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah apa? Adalah norma. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Ya, kebiasaan yang biasa dikerjakan oleh seseorang. Ya, kebiasaan kalian apa? Ayo, pasti punya kebiasaan masing-masing kan? Nah, kemudian ada juga namanya adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga tertanam kuat dalam pola perilaku masyarakat. Biasanya adat istiadat ini tidak tertulis. Ya, karena ini bisa berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Kelakuan yang kekal dan turun-temurun ini adalah intinya adalah turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian ada namanya peraturan. Peraturan ini kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur hidup manusia. Kalau manusia tidak diatur, manusia akan berbuat semau manusia tersebut. Ya, semau kita. Norma itu ada 4. Kita akan masuki norma yang pertama. Norma pertama adalah norma agama. Agama kita apa? Islam. Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Ya. Norma agama itu apa? Sekumpulan kaidah dan petunjuk hidup yang berasal langsung dari Tuhan melalui ajaran agama. Ya, itu. Kemudian sifatnya mutlak. Karena berasal langsung dari Allah, dari Tuhan. Tidak dapat ditawar atau diubah. Ya, semau kita nggak bisa diubah atau ditawar-tawar. Sanksinya adalah dosa. Kalau kita melanggar perintahnya, kita akan mendapatkan dosa. Nah, hati-hati kalau kita udah berdosa. Dosa sekecil apapun dihitung. Ya. Walaupun sebiji zarrah atau sawi. Tujuannya itu adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita berdoa setiap habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian sumbernya adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan dan kitab suci agama masing-masing. Ingatkan kitab sucinya apa aja? Yang pertama, Islam, agama Islam, kitab sucinya apa? Al-Quran. Kemudian Kristen, kitab sucinya Injil. Kemudian Buddha, kitab sucinya adalah Weda. Kemudian Hindu, kitab sucinya Tripitaka. Contohnya dari norma agama ada beribadah. Beribadah bukan hanya sholat, ada juga zakat, puasa, naik haji bila mampu, berbakti kepada orang tua, kemudian membantu orang tua, itu juga beribadah. Semua kita niatkan untuk ibadah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjauhi minuman keras, jangan sampai kita dekati. Kita jangan mengenal itu minuman keras, jangan kita dekati, atau apalagi kita mencoba, jangan. Setetes aja tidak boleh, ya. Kemudian berbuat maksiat. Nauzubillah ya, jangan sampai kita berbuat maksiat. Bahaya kalau misalnya kita berbuat maksiat, ya. Selanjutnya yang kedua, ada norma moral. Norma moral ini bersifat individu. Norma moral, norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum
dan bersumber dari hati nurani manusia. Jadi bersumber dari hati nurani. Domir kalau bahasa Arabnya. Hati nurani kita bagaimana? Ya. Selanjutnya adalah norma moral, sering disebut dengan norma kesusilaan atau etika. Etika berarti berhubungan dengan pribadi kita masing-masing, etikanya seperti apa. Ya, semoga kita mendapatkan etika yang baik, ya. Tujuannya ini mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia, ya, wujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Norma moral juga itu mempunyai pelanggaran. Kalau misalnya melanggar norma moral, kita akan merasakan penyesalan. Ingat, penyesalan itu di akhir, tidak ada penyesalan di depan. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, serta membantu orang lain yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya. Ini kalau misalnya kita tidak melakukannya, kita akan menyesal. Contoh satu, aspirasi kasih, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, apa yang terjadi? Akan kotor, bau, kemudian musim hujan akan banjir gara-gara sampah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah norma sosial. Norma yang keberapa ini? Norma yang ketiga, ya. Norma yang berkembang dalam suatu kehidupan sosial masyarakat tertentu. Sosial berarti membutuh orang lain, masyarakat. Hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain. Norma sosial mencakup adat istiadat, tadi adat istiadat turun temurun, ya. Kemudian sopan santun dan kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Norma sosial bisa disebut juga dengan norma kesopanan, ya, sopan santun di situ. Dan kemudian bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya itu dicemooh atau dikucilkan. Kalau kita berbuat melanggar norma sosial, kita akan dicemooh sama orang lain dan kemudian dikucilkan. Contohnya, berbicara santun kepada orang tua, ya. Sopan jika berbicara, mengetuk pintu ketika bertamu, jangan asal masuk aja, ketuk pintu dulu, ya. Kemudian saling menolong, itu. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu kita sering dengar merupakan aturan tertulis. Tadi yang tidak tertulis itu apa? Adat istiadat, ya. Sekarang norma hukum yang dibuat oleh negara untuk mengatur warga negaranya, ya. Bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan negara. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan melihat sanksinya. Bagi pelanggarnya dikenakan sanksi denda. Denda dulu, kemudian penjara atau hukuman mati. Contoh norma hukum, ada peraturan lalu lintas. Yang kita sedang lihat, ya, lalu lintas. Lampu merah, kalau merah itu kita berhenti. Kalau kuning hati-hati, ke hijau itu baru kita jalan. Aturan hukum pidana dan hukum tata negara. Nah, hubungannya apa dari norma kebiasaan, adat istiadat dan peraturan? Apa baik-baik saja atau complicated atau yang lainnya? Kita bahas di sini. Semua norma yang berlaku saling melengkapi dan tidak saling menjatuhkan. Ya, tidak saling menjatuhkan. Semuanya mengarah kepada terwujudnya kehidupan aman dan tentram. Akan mengarah kehidupan aman dan tentram. Kemudian, norma kebiasaan dan adat istiadat, peraturan yang terdapat di masyarakat dimiliki hubungan yang saling melengkapi. Ada keseimbangan, ada melengkapi, saling melengkapi, satu sama lain saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, kalau satu dipisahkan, wah, itu tidak balance, ya, tidak seimbang. Kemudian arti pentingnya apa? Apa sih pentingnya dari norma dalam kehidupan masyarakat? Di antaranya yang pertama, untuk kehidupan kita pribadi nih, ya, memberikan jaminan untuk hidup lebih tenang dan tentram. Kalau kita hidup tenang, tentram, waduh, nikmatnya hidup ini. Bagi kehidupan masyarakat, norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman dan tentram. Karena tadi dibatasi, ya, tidak berbuat semau kita. Dalam pergaulan juga sama, kita bergaul dengan orang lain seperti apa, dia punya masing-masing karakternya masing-masing, pergaulannya seperti apa, kita harus tahu, ya. Kita hidup di mana, tinggal di mana, kita harus tahu bagaimana kita beradaptasi di situ. Oke, begitulah penjelasan dari Pak Razi tentang norma. Semoga bermanfaat, ya.
Semoga kalian insya Allah dengan belajar seperti ini kita akan bisa lebih baik lagi, lebih baik, dan kita akan sama-sama kita akan sama-sama belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi sampai kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, tanamkan dalam diri kita, I'm not clever but I have strong spirit. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.